dari menggunakan air fi badni badanihi, di dalam sebagian badannya, ghasala shahihan, basuh bagian yang sehat, wa tayammama 'anil zarihi, dan bertayamum dari yang luka, fil wajhi wal yadaini, pada wajah dan kedua tangan. Fa in kana junuban qaddama sya'a, maka jika adalah ia dalam keadaan junub, boleh mendahulukan mana yang ia hendaki. Wa in kana muhdisan, dan jika ia dalam keadaan hadas kecil, tayammama 'anil jarihi, ia bertayamum dari yang luka, waktu ghusl alih, pada waktu membasuh anggota yang sakit. Summa in kana alaihi jamiratun nazarah, kemudian jika atasnya ada jamiroh, artinya ada korban, nazarah, ia mencabut korban itu wujuban wajib. Wa in khafa min nazmiha wa salat sahiha wa masah 'alaiha, dan jika takut dari mencabut korban, ia membasuh yang sahih dan mengusap atas yang korbannya. Wa tayammama 'amma tahtaha fi wajhi wal yadaini, dan ia bertayamum untuk anggota tubuh di bawah korban, pada wajah dan kedua tangan. Wa yajibu 'alaihi qada'u, dan wajib atasnya mengqada' idza wada'a al-jami'ata 'ala ghairi syubhin, apabila ia meletakkan korban di atas selain yang atas keadaan yang tidak suci. Au kana fi wajhi wajhaini, atau jabiro itu pada di bagian wajah dan kedua tangan. Nah, ini musannif menjelaskan akan daripada perkara tayamum, yang dimana tayamum ini disebabkan karena sakit atau adanya luka pada anggota wudu atau anggota badan kita. Maka yang pertama ini bahwa apa itu jamiroh? Jadi kalau pertama luka dulu, kalau dia takut daripada menggunakan air pada sebagian badannya, dia membasuh bagian yang sehatnya saja. Nah, kemudian tayamum pada yang luka pada wajah dan kedua tangan. Nah, ini kalau dia ada luka di sini, ada luka di bagian anggota anggota tubuh atau anggota badan kita. Maka tayamum bisa dalam keadaan hadas kecil ataupun hadas besar. Ya, kalau dia berhubungan dengan hadas kecil, maka ini berwudu. Nah, kalau seandainya di anggota wudunya ini ada yang luka, kemudian tidak dikenai lukanya oleh air, karena takut kalau seandainya kena air nanti ini bisa lama sembuhnya, ya, atau tambah berbahaya, atau bisa menyebabkan bekas yang menyebabkan dia malu nanti ini kalau sembuh, ya, maka boleh daripada yang bertayamum, tetapi kudu dulu bertayamum, ya, 2 kali. Nah, kalau seandainya masih bisa dikena air sih nggak masalah untuk haknya, ya. Ini kan dia tidak terkena air sama sekali, ya. Kemudian kalau yang berhubungan dengan luka yang diperban, jadi ini perban ini ada 2, ada yang berhubungan dengan luka, ada yang berhubungan dengan patah tulang, ya, patah tulang. Jadi kalau luka diperban namanya jabiro, tapi kalau yang patah tulang namanya rasuk.
Kita pada tulang nih, kan diperban itu. Ya di apa namanya ada gigit, ya gigit diperban juga. Nah itu sama itu juga dianggap seperti katanya nanti cara bumbunya bagaimana nih, gitu ya. Ya kalau seandainya nih perbannya apa namanya kalau bisa dicabut, wajib dicabut. Kalau tidak khawatir akan daripada bahaya. Kalau seandainya kena air. Tapi kalau seandainya khawatir, takut, kalau cabut sakit atau tambah parah dari itu, maka boleh duduk. Maka juga wajib dicabut. Maka cara duduknya bagaimana? Cara duduknya, ya, misalnya contohnya langsung, ya. Nah, lukanya di bagian tangan sebelah kiri. Maka caranya wudhu dulu seperti sedia kalanya. Ini kan itu diperlukan misalnya sini. Nah, kemudian wudhu dulu pas bagian muka, kemudian bagian tangan kanan ini sehat semua. Nah, pas bagian kiri udah stop, jangan terusin. Nah, habis itu baru dia bertayamum, artinya dibersihin dulu, dikeringin, kemudian tayamum. Tayamum ini buat luka, ya tayamum seperti tayamum umumnya, mana yang diusap wajah dan kedua tangan, gitu ya. Nah, bagian yang luka, nanti ini bagian yang ada di ini, maka apa namanya harus diusap dengan debu, ya dengan debu. Ya, setelah ini usap dengan debu, ya, maka setelah itu baru dia dilanjutkan wudhunya sampai sempurna. Tayamum selesai ini. Tadi yang kurang apa? Tangan kiri. Nah, kenapa? Tangan kiri bagian yang sehatnya dibasuh dengan air, ya, yang lukanya nggak usah. Terus ini yang mengalir. Nanti sunnah diusap dengan air sedikit, gitu. Dikit aja udah. Nah, ya. Habis itu paling lagi kepala, kedua kaki, ini wajibnya. Ya. Nah, baru selesai itu akan daripada wudhu orang yang ada korbannya. Ya. Ini tadi kalau dia berada di anggota tayamum, ya. Kalau seandainya dia bukan di anggota wudhu tayamum sih enak saja dari wudhunya juga. Nah itu bermasalah kalau seandainya mandi yang harus besar. Nah itu ya. Kalau wudhunya orang dalam keadaan ada korban, ulang lagi ya. Ini korban sini bukan. Kemudian mau sholat, bagaimana wudhunya? Kan seharusnya wajib dibasuh. Karena ada korban, belum mungkin dicabut, dibuka mungkin, nanti berbahaya. Ya, sudah tayang wudhu seperti semula, ya semula, sampai bagian tangan kanan, kemudian tangan kiri stop, jadi terusin, ya dikeringin dulu, ya baru tayamum, ya tayamum buat menyukai, nah tayamum, jadi buat sama punya dari atau tayam istighfar di sholat, ya istighfar di sholat, gitu. Ini tayamum, kemudian ini selesai, nah ini dikit-dikit, nah pas sudah selesai tayamum, terusin wudhunya, ya wudhunya, mana yang ini udah kan, nah salah bagian yang kiri dibasuh dengan air, yang lukanya korbannya berusak, kemudian dikasih sedikit air sunnah, diusap, usap gelas air, diusap lagi air. Habis itu terusin itu sampai selesai wudhunya, sampai kaki, ya. Nah ini bagi berwudhu orang yang apa namanya punya luka atau korban. Kemudian bagaimana kalau mandi? Ya, mandi ada sebesar dalam keadaan junub kita punya luka begini,
Kan sama, mandi juga harus kena air juga sama semuanya. Nah, kalau mandi beda dengan wudu. Kalau wudu tadi itu urutannya wudu dulu, stop bagian yang luka, lanjutin lagi. Artinya stop bagian luka, setelah itu tayamum selesai, lanjutin wudu yang belum sempurna. Tapi kalau dalam keadaan mandi, maka disuruh pilih, boleh mandi dulu, boleh tayamum dulu, ya. Artinya kalau yang afdal mana? Tayamum dulu, ya tayamum dulu, baru mandi dulu. Ya mandi nanti udah apa namanya sisa tayamum itu debunya hilang dengan sebab kita mandi. Itu afdalnya begitu, ya. Iya. Ya. Boleh mandi dulu, boleh tayamum, gitu ya. Iya. Nah, berarti udah paham nih kalau yang masalahnya berwudu sebab ada luka di sini, ya, atau mandi sebab ada luka juga sama. Kemudian, nah, apabila kita ingin sholat lagi, tadi kan sholat maghrib nih, mudah dilaksanakan itu wudu, ya, sebab kita punya luka, berarti dicampur dengan tayamum tadi, ya. Kemudian kita mau sholat bisa, yang namanya tayamum kan hanya satu sholat doang fardu. Nah, bagaimana? Ya, Imam Nawawi berpendapat, ya sudah, kalau memang hati belum batal, dia belum batal wudunya, berarti belum ada tayamum juga. Ya, maka cukup tayamum, tidak usah wudu lagi. Ya cukup tayamum. Itu yang saya bilang. Jadi nggak usah seperti yang awal lagi. Kecuali kalau udah batal untuk misalnya kesentuh istri kita buang kecil misalnya, maka dari seperti awalnya tadi wudu dulu, kemudian tayamum. Ya. Lukanya di kaki, wudu dulu, ya. Bagian sehat dibasuh dengan air seperti semula, seperti peluknya. Kemudian lukanya di mana? Di kaki, sebelah mana? Sebelah kiri. Nah, kalau sebelah kiri berarti kanan dulu dikelarin. Nah, kaki yang kiri stop, jangan diwuduin, jangan dibasuh dengan air, baru tayamum. Apabila kalian berwudu, babdahu, maka mulailah bimaya minikum dengan anggota-anggotamu yang kanan. Nah, ini berhubungan dengan tata cara wudu. Ya, artinya dalam wudu ini kan ada yang fardu wajib, ada juga yang sunnah. Maka hadis ini menunjukkan perkara wudu yang sunnah, yaitu kalau ada anggota wudu kita mempunyai bagian yang kanan dan bagian yang kiri, maka diawali dengan bagian yang kanan. Ya, itu sunnah. Karena apa? Karena kanan ini adalah takriman, artinya dimuliakan. Ya, jadi setiap perkara yang dimuliakan itu didahulukan dia. Gitu. Bagaimana kalau kita yang tidak dengan perkara yang kanan kiri aja dan duluin, maka tentunya makruh. Ya. Kalau masalah sah atau tidaknya tetap sah wudunya, ya. Jadi hanya hubungan sunnah dan makruh saja, ya. Jadi kalau kita ingin melaksanakan itu hanya sunnah, ya. Meskipun ini tadi perkara sunnah hanya mendahulukan kanan atau kiri, ya kita lakukan itu. Berarti tanpa ada uzur, maka kita dahulukan yang kanan. Berbeda kalau ada uzur misalnya.